tahu Tuhan pasti bukan jalan asalku. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Selamat sore menjelang malam Jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan siaran hari ini. Kita patut bersyukur karena ada kesempatan bagi kita kembali untuk bisa menikmati hadirat Allah dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, di mana kita dapat bersama-sama menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan sebelum kita merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan hadirat Allah bekerja bagi kita dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk sejenak berdoa bersama-sama, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk sore menjelang malam ini. Ada kesempatan bagi kami untuk merasakan kehangatan dengan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus menolong dan memimpin hidup kami, sehingga kami ada dalam pemeliharaan Tuhan melalui kebenaran firman. Kuduskan hidup kami, dan biarlah firman yang kami akan renungkan bersama-sama menjadi kekuatan dalam kehidupan rohani kami, tetapi juga dalam kehidupan secara jasmani, membawa kami untuk diberkati senantiasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang terkasih, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang kita akan teliti bersama untuk memberikan dorongan, nasihat, tetapi juga kekuatan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, dalam kita melewati hari-hari yang sulit saat ini. Dan memang Alkitab memberitahu bahwa zaman akhir kita akan berhadapan dengan hari-hari yang siksa, hari-hari yang sangat mencekam dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ada di dalam kemurahan Allah, anugerah Tuhan, tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan atau khawatirkan, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai ayat 24. Saya akan baca buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 18, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Panjang sekali umurnya ya. Tapi masih ada lebih panjang, cucunya Yared. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Wah, luar biasa. Nanti kita lihat umur Metusalah berapa. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu kita coba rasakan kira-kira menurut perasaan saudara, ya, ketika saudara berjalan berdampingan dengan orang yang saudara hormati, saudara banggakan dalam hidup. Misalnya saudara bersama-sama dengan orang nomor 1 di Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil misalnya. Kira-kira rasanya gimana? Senang, bangga, nyaman,
aman atau gimana? Atau mungkin dengan Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Seperti apa perasaan kita? Mungkin kita akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, tentram, tenang. Ya, betul. Dan memang bisa dikatakan tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kita berada di lingkaran orang nomor satu. Ya, di mana tingkat keamanannya itu sangat tinggi. Dan bisa dikatakan kecil kemungkinan kita tidak merasa aman. Betul? Nah, inilah yang kita akan rasakan sebenarnya lebih dari apa yang kita rasakan ketika kita bersama dengan orang nomor satu di Indonesia. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bergaul, berjalan, berdampingan dengan Tuhan setiap hari, kita akan merasakan bukan hanya rasa nyaman, bukan hanya rasa tenang, bukan hanya rasa kita bahwa kita dijaga oleh Dia, tetapi ada perlindungan dan pemeliharaan yang terus-menerus yang kita alami setiap hari. Itu karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Kalau mungkin kita bersama dengan orang nomor satu di Indonesia hanya sebentar saja. Tapi kalau dengan Tuhan, setiap hari kita akan alami. Melebihi apa yang kita rasakan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia. Inilah yang kalau kita lihat teliti di dalam Alkitab, yang juga dirasakan oleh Henokh. Dia tidak hanya dilindungi oleh Tuhan, tapi Alkitab berkata dia sampai pada pengangkatan oleh Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam pasal 5 ini, kalau kita teliti dalam Alkitab. Dari garis keturunan Adam, hanya Henokh yang mengalami pengangkatan oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Dia adalah keturunan ketujuh yang dicatat di dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Dan kalau kita teliti bagian ini, kita akan menemukan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah yang Henokh melalui hubungannya yang erat dengan Tuhan. Hubungannya yang intim dengan Tuhan. Kalau lihat di dalam bagian ini ya, karena Alkitab berkata bahwa dia bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul di sini berarti kalau dalam terjemahan King James dia berkata walk with God, ya, berjalan dengan Allah. Ini yang dicatat dalam Alkitab. Karena hubungannya yang luar biasa dengan Tuhan dan dia menampilkan kehidupan yang saleh, kata Alkitab. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan menolong hidupnya. Melalui Henokh, manusia pertama yang Tuhan buktikan di dalam Alkitab terangkat ke surga. Baru ada Elia, tetapi sebelum itu Henokh. Jadi ini yang sangat luar biasa yang kita lihat di dalam catatan Alkitab. Kita perlu, kata Alkitab di sini, belajar dari Henokh. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Bagaimana kita seirama dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak lepas dari segala aktivitas kita. Kalau kita belajar dari Henokh, di zaman dia itu zaman yang luar biasa. Rusak kehidupan moral manusia. Bayangkan mulai dari Kejadian pasal 3. Adam, dia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan dosa yang dilakukan oleh Adam, dia menjalar luar biasa dalam kehidupan manusia. Sampai pada Kejadian pasal 4, dosa pertama yang sungguh-sungguh dilakukan dalam hal pembunuhan terjadi. Yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Dan tidak hanya sampai di situ, Kain dan Habel, tetapi dia berlanjut di dalam Kejadian pasal 4 sampai Kejadian pasal 6. Sehingga di dalam Kejadian pasal 6 kalau saudara lihat bahwa perkara-perkara yang luar biasa itu dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi ada satu keluarga yang Tuhan selamatkan dan itu adalah keturunan dari Henokh. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, benar sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Henokh dia berdampingan dengan Tuhan. Dia senantiasa berjalan dengan Tuhan. Setiap hari
dia merasakan rasa nyaman, dia merasakan rasa tenang, dia merasakan perlindungan dari Tuhan. Melebihi perasaan-perasaan yang mungkin dirasakan pada zaman itu. Tidak ada ketakutan bagi dia, karena dia berada dalam naungan dan pemeliharaan Allah yang hebat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya mari kita perhatikan baik-baik berhubungan dengan apa pelajaran yang kita boleh alami dan dapatkan dalam kehidupan Henokh yang hidup intim dengan Tuhan. Tapi sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu bahwa makna kehidupan dari Henokh itu adalah menunjuk kepada dedicate. Jadi Henokh itu berarti dedicate. Apa dedicate? Dedikasi. Jadi dia mempersembahkan hidupnya hanya untuk bergaul, ya, berjalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan. Itu dedikasi. Makanya dia, kalau kita lihat dalam bagian ini diterjemahkan dedicate, ya, Henokh artinya dedikasi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kehidupan seorang Henokh yang istimewa di hadapan Tuhan karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Yang pertama, kalau saudara lihat di dalam bagian ini, di dalam penjelasan bagian ini, kita perhatikan di dalam ayat 22 bagian A, firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 5, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Sekali lagi, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Pertama, kalau bicara tentang bergaul dengan Allah dan menjadi istimewa di hadapan Tuhan, Alkitab bilang di sini, kita harus hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan. Dan ini yang Henokh perlihatkan dalam hidup kita. Istilah yang dipakai di dalam teks Ibrani selama 300 tahun, ini menunjuk kepada satu kurun waktu yang panjang. Ini artinya bahwa waktu yang disediakan tidak singkat. Waktu yang ada tidak hanya sesaat, tetapi lama. Jadi kalau kita lihat dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Henokh dia bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan tidak dalam waktu yang singkat, tidak dalam waktu yang sesaat, melainkan dalam waktu yang sangat lama, yang sangat panjang. Alkitab bilang di sini berapa? 300 tahun dia bergaul, berjalan dengan Tuhan. 300 tahun dia membangun keintiman dengan Tuhan. 300 tahun dia membangun hubungan yang akrab, karib dengan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Dia hanya menjalankan kebenaran-kebenaran yang dia alami ketika Tuhan berbicara dalam hidupnya, ketika Tuhan memberkati hidupnya. Ini suatu kondisi hidup manusia yang sangat istimewa di hadapan Allah karena bergaul dengan Tuhan. Banyak orang di dalam catatan Alkitab, tokoh yang berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi mengalami kematian. Tetapi Henokh, dia mengalami pengangkatan oleh Tuhan. Kalau kita lihat catatan Alkitab, kita akan temukan bahwa Henokh itu dia bergaul di zaman sebelum air bah memusnahkan bumi. Dan kalau kita lihat catatan Alkitab, zaman itu dalam Kejadian pasal 4 ya, sampai pasal 6, ini zaman yang luar biasa. Zaman yang sangat-sangat berbahaya, zaman yang sangat jahat, zaman yang bisa dikatakan di dalam bagian ini bahwa zaman yang rusak secara moral. Tetapi apa yang dikatakan di dalam bagian ini? Apa yang dilakukan oleh Henokh di zaman yang sangat rusak ini? Alkitab bilang, ia taat kepada perintah Tuhan. Luar biasa ya. Bagaimana kita bisa tahu dia taat kepada perintah Tuhan? Yang pertama, dari poin 1 ini, ketaatan kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dia sanggup menjaga kemurnian imannya.
Dia tidak hidup seturut kelakuan orang-orang pada zaman itu. Tetapi Henokh membuat keputusan yang berbeda dengan yang lain, bahwa ia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Intinya hidup Henokh adalah dia menyenangkan hati Tuhan. Dia memuliakan hati Tuhan dengan hubungan dia bersama dengan Tuhan. Selain itu, selain dia menjaga kemurnian imannya, Alkitab berkata bahwa ia konsisten dalam kesaksian hidupnya. Apa yang kita bisa ambil di dalam bagian ini? Yudas pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Henokh tidak menuruti kedagingannya. Dia tidak hidup menurut kehendak sendiri. Walaupun di zaman itu bisa dikatakan dia bisa terpengaruh, dia bisa melakukan hal-hal yang salah atau berkesempatan untuk menyangkal perintah Tuhan. Tapi Alkitab berkata di sini, Henokh mencapai level menyenangkan hati Tuhan karena dia konsisten menampilkan ajaran, ya, dan karakter Allah. Inilah gambaran ketaatan yang diperlihatkan oleh Henokh yang patut kita teladani sebagai orang percaya. Dia konsisten untuk taat 300 tahun dengan menjaga kemurnian imannya dan kesaksian hidupnya sampai dia diangkat oleh Tuhan. Henokh mampu menerjemahkan kebenaran kitab suci di dalam hidupnya dengan mempraktekkan firman Tuhan, sehingga ia pun termasuk salah satu di antara saksi-saksi iman yang dicatatkan di dalam Ibrani pasal 11, di mana Henokh mampu memelihara ketaatannya sampai akhir. Ini adalah sejarah ketaatan yang sangat dahsyat dalam Alkitab. Kalau saya bisa bilang, ini pengertian saya, kalau saya bisa bilang bahwa ketaatan pertama-tama terjadi di dalam catatan Alkitab Henokh. Karena dia mampu menjaga selama 300 tahun dan Tuhan berkenan dalam hidupnya. Dan Tuhan memberkati hidupnya. Bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Apakah senantiasa setiap saat kita taat kepada Tuhan dalam segala perintahnya? Dalam situasi yang sulit sekarang ini, sudahkah kita menerjemahkan kebenaran yang kita alami dalam Kristus, ya, dalam hidup kita dengan menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang? Sebagai gembala, saya hanya mengingatkan kepada kita semua, ketaatan sangat-sangatlah penting dan berharga dalam hidup kita. Tidak ada ketaatan berarti tidak ada kemurnian iman. Tidak ada ketaatan, tidak ada kesaksian yang baik. Kita taat berarti kita dibimbing, dipimpin senantiasa oleh Tuhan. Disinilah kita beroleh kebahagiaan. Karena Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi dapat disimpulkan dalam poin satu ini adalah ketaatan kepada Tuhan adalah bukti orang Kristen yang sejati. Yang kedua yang saya rindu bagikan kepada saudara-saudara sekalian berkaitan dengan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kehidupan Henokh yang istimewa di hadapan Tuhan karena bergaul erat dengan Tuhan. Alkitab berkata yang kedua di sini. Lihat ayat selanjutnya di dalam ayat 22. Firman Tuhan bilang begini, setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Apa yang kita bisa ambil dari catatan ayat 22b ini? Yang kedua yang kita bisa pelajari dan ambil dalam kehidupan yang istimewa di hadapan Tuhan yang Henokh lakukan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan adalah keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Keturunan diberkati. Coba lihat, setelah ia memperanakan Metusalah, ya, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Metusalah itu hidup 900 berapa tahun? 69 tahun. Dia yang paling tua di bumi, ya. Ini Metusalah. Sekarang orang hidup 70 sampai 80. Ya, paling banter orang hidup 102 atau 105 tahun. Tapi orang tidak pernah ada sampai 150 tahun. Tapi mari perhatikan baik-baik ini. Kita tidak akan melihat umur berapa panjang, berapa tua. Tapi yang kita perlu lihat adalah keturunannya diberkati oleh Tuhan. Istilah memperanakan
Ini bicara tentang keturunan atau pewaris. Di sini ditemukan bahwa keturunan dari orang yang benar. Nah, ini penting bagi kita. Orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan dengan Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Alkitab berkata di sini dikatakan diberkati. Henok dia membawa keturunan yang akrab dan dekat dengan Tuhan, dan itu terbukti dalam kehidupan Nuh. Ya, yang sungguh-sungguh adalah bagian dari pewaris kehidupan dari Henok. Dan dia sudah mewariskan kehidupan yang takut akan Tuhan. Ini artinya bahwa kehidupan orang benar yang bergaul karib dengan Tuhan mewariskan keturunan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau keturunan yang tidak benar akan mewariskan kehidupan yang hancur dan rusak dan jahat. Ya kan? Jadi kita patut bersyukur karena kita boleh melihat catatan sejarah yang dicatatkan di dalam Alkitab berkaitan dengan keturunan orang benar. Perhatikan di dalam bagian ini. Melalui keturunan Henok, keselamatan dan anugerah dijanjikan, disediakan. Betul? Melalui keturunan Nuh, dia tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Melalui itu berarti anugerah Tuhan tersedia. Keselamatan itu dijanjikan. Melalui keturunan Henok, karakter Allah dinyatakan. Apa karakter Allah yang dinyatakan di sini? Kasih. Kasih Tuhan dilimpahkan kepada keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Melalui keturunan Henok, orang percaya dia menjadi pembawa damai. Makanya disebutkan berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 9. Ini luar biasa. Dan melalui keturunan Henok, rancangan Allah berlaku. Ya, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan buat kita apa? Supaya setiap orang diselamatkan. Supaya setiap orang mengalami damai dari Tuhan. Itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saudara yang saya kasih Tuhan, melalui keturunan Henok, berkat Tuhan baik secara jasmani dan rohani dialirkan. Jadi jangan anggap enteng bergaul karib dengan Tuhan. Karena hanya bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya menyalurkan berkat Allah dalam kehidupan manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangun dan bentuk kehidupan keluarga kita untuk menjadi teladan, menjadi berkat, dan juga mewariskan kepada anak cucu kita tentang kehidupan yang benar di hadapan Allah, yaitu bergaul karib dengan Tuhan atau takut akan Tuhan. Karena kalau itu yang kita bangun, maka kita membangun suatu kehidupan yang akan membawa masa depan keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan? Sejauh ini, apakah kita menyadari bahwa kita sudah diberkati Tuhan? Atau justru keberadaan kita tidak mengalami berkat Tuhan, sehingga kita hanya membawa kesusahan dan penderitaan bagi orang lain? Saudara yang saya kasih Tuhan, jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan atau mewariskan pengenalan akan Tuhan kepada Tuhan. Kesimpulan di dalam bagian yang kedua, keturunan kita diberkati Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan adalah mewariskan pengenalan akan Tuhan kepada keturunannya, dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Terakhir, jemaat Bethlehem dan semua pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat ambil dari kehidupan Henok yang istimewa di hadapan Tuhan karena bergaul erat dengan Tuhan? Ayat 24 dikatakan begini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia terangkat. Sebab dia telah diangkat oleh Allah. Kata ia telah diangkat dalam teks Ibrani adalah Tuhan mengangkat dia demi dirinya. Hanya ada satu orang yang tidak melalui kematian, yaitu Henok. Jadi Henok orang pertama yang diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Ia mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Semua keturunan Adam mengalami akibat dari dosa, kematian.
Tetapi Henokh tidak mengalami itu. Dia diangkat karena dia memiliki kehidupan yang dipandang oleh Tuhan benar di hadapan Henokh. Ya. Artinya bahwa yang ketiga ini ada jaminan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini yang ketiga adalah ada jaminan bersama dengan Allah. Jadi ketika seseorang itu ada di dalam Kristus, Tuhan menjamin hidupnya. Tidak hanya aspek tertentu yang Tuhan jamin, secara rohani saja atau jasmani saja, tidak. Tapi seluruh aspek hidup dijamin oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara secara sempurna dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan menolong hidup mereka dan menyertai hidup mereka sampai kesudahan zaman, kata Alkitab. Artinya sampai bumi ini lenyap, Tuhan beserta dengan kita. Sampai bumi ini tidak ada, Tuhan ada buat kita. Dan Tuhan memelihara hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita menaruh pengharapan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Yakinkah kita bahwa Tuhan menjamin hidup kita? Bagaimana Henokh? Dia dijamin oleh Tuhan. Tidak hanya dia hidup dalam ketaatan, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga ini adalah dia dijamin oleh Tuhan bersama dengan Bapa. Buktinya dia diangkat oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana iman kita bekerja untuk memimpin hidup kita? Sehingga kita merasa bahwa ada jaminan pemeliharaan yang Tuhan tolong dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan cuma ada 3 kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam ketaatan, yang kedua adalah keturunan kita diberkati oleh Tuhan, dan yang ketiga adalah ada jaminan bersama Bapa Sorgawi. Kesimpulan dalam bagian ini adalah yang diberkati Tuhan adalah hidup bergaul karib dengannya. Berarti kalau orang tidak diberkati karena tidak bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dan para pemirsa yang mendengarkan siaran hari ini. Kiranya Tuhan memberikan ketentraman, perlindungan, penjagaan bagi mereka, dan kecukupan dalam kehidupan mereka senantiasa tiap-tiap hari. Dan Tuhan memberkati hidup mereka. Dan juga berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan melindungi dan terus membentengi sehingga masalah virus corona boleh terputuskan, terselesaikan dengan baik. Sehingga baik pemerintah maupun rakyat Indonesia boleh merasakan ketentraman di dalam bernegara dan berbangsa di negara kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Kami serahkan segala keperluan pelayanan gereja kami. Biarlah Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih, shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah damai kasih dalam naungan sayapmu.
dekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Raja.